Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Jabalom akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami selama 5 minggu terakhir dalam mata kuliah manajemen operasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Putu Krisdayanista, lalu Reisa Nur Akbarida, lalu Amelia Mutiara Nugraha, Muhammad Nafra Al-Ghifari, dan saya sendiri Celia Atira Nurfilza. Lalu di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan yang kami dirikan, yang dimana usaha yang dibentuk merupakan casual wear atau lifestyle wear dengan nama brand Desena yang didirikan oleh Jabalom. Usaha ini bergerak pada bidang fashion retail dengan perkiraan karyawan sebanyak 50 orang yang terletak di Jalan Braga, Kota Bandung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan perusahaan yang kami dirikan, yang dimana desainnya sendiri didirikan dengan tujuan menghadirkan pakaian casual yang nyaman, stylish, dan sesuai dengan gaya hidup modern yang ada saat ini, yang mengutamakan kualitas dan desain yang timeless. Desainnya terus berkembang sebagai brand fashion yang menjadi simbol ekspresi diri bagi mereka yang ingin tampil percaya diri dengan gaya sederhana, namun masih memiliki karakter yang kuat. Baik, berikutnya yaitu proses chart, yang dimana ini tuh ngejelasin tentang proses pembuatan ice coffee. Yang pertama itu biji kopi, susu, simple syrup, dan es batu disimpan ke dalam penyimpanan di storage. Setelah itu pengambilan biji kopi ke proses penggilingan. Jadi biji kopinya digiling di proses penggilingan. Setelah itu hasil dari penggilingan itu ditamping. Lanjut ke transportasi ke mesin kopi. Jadi hasil penggilingan itu tadi ditransportasikan ke mesin kopi. Setelah itu ekstraksi espresso, lanjut ke inspeksi kualitas visual dan suhu. Setelah itu selanjutnya pengambilan susu, simple syrup, dan es batu, dan penyajian susu, simple syrup, dan es batu di gelas. Setelah itu penyajian akhir hasil ekstraksi kopi ke dalam gelas. Pastikan temporary penyimpanan sebelum disajikan. Dan yang terakhir yaitu penyajian ke customer. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai layout dari Cafe Blue Doors, di mana terdapat real version dari layout cafe dan juga upgrade version menurut kita. Perbedaannya terlihat di lantai 1 di posisi bar dan juga posisi dari kursi-kursi konsumen, yang mana kita mengubah beberapa layout dari peletakan kursi dan juga bar di lantai 1 dan peletakan sofa di lantai 2. Baik, selanjutnya saya jelaskan perubahan apa saja yang kita lakukan pada layout dari Blue Doors. Sebelumnya terdapat letak bar yang menurut kita sedikit mengganggu karena berada di sentral dari lantai 1 yang membuat area sirkulasi antara staf dan juga pengunjung menjadi terbatas. Posisi bar tersebut pun membuat posisi barista workspace itu membelakangi dari area bar tersendiri dan membuat banyak pengunjung itu merasa bingung apakah area tersebut itu dapat menjadi area untuk mereka duduk atau bukan. Dan hal ini pun juga mengganggu dari alur pelayanan sendiri. Selanjutnya banyak space di bagian belakang bar yang terbuang karena fungsinya tidak jelas. Dari POV konsumen pun bakal merasa bahwa kursi-kursi di sana belum tentu dapat diduduki untuk konsumen, melainkan untuk workspace dari baristanya sendiri. Lalu untuk lantai 2 tampak belum maksimal digunakan, hanya beberapa meja saja yang sudah optimal gitu penggunaan dan juga layoutnya, dan sebagian area tidak dapat terisi optimal karena pemilihan layout dan juga pemilihan jenis sofa yang masih kurang. Lalu dari layout yang kita dapatkan itu, kita melakukan upgrade atau perubahan layout menurut kita, yang dimana di lantai 1 kita mengusulkan untuk posisi bar sedikit digeser ke belakang agar lebih mengoptimalkan penggunaan space bagian belakang sebagai workspace. Lalu di sisi depan bar bagian kiri diberi beberapa kursi agar menjual pengalaman dalam menikmati sajian barista sambil melihat barista tersebut menyajikan kopi yang dipesan oleh konsumen. Lalu posisi kasir kami pindah di bagian kiri untuk memaksimalkan space, dan kursi yang semula berada di belakang bar kami optimalkan berada di posisi di depan bar. Lalu di
lantai 2, fokus kami adalah pemilihan sofa. Pemilihan sofa yang panjang itu lumayan mengganggu dan juga tidak optimal dalam penggunaannya, yang membuat konsumen itu tidak akan mengoptimalkan mengisi sofa panjang itu. Maka dari itu pemilihan sofa panjang kita ubah dengan memaksimalkan penggunaan meja dengan kapasitas 2-4 kursi saja. Oke, jadi situasi dari Cafe Blue Door sendiri juga sedikit menghadapi tantangan signifikan terkait manajemen kapasitas dan efisiensi layanan. Yang pertama itu juga mengenai dengan waktu tunggu pelanggan yang terlalu lama. Ini juga disebabkan oleh efisiensi dari alur kerja barista. Lalu yang kedua itu terdapat keterbatasan tempat duduk, dan juga yang terakhir terdapat sistem pemesanan yang belum optimal. Lalu solusi yang bisa kami berikan adalah yang pertama dengan perbaikan desain alur kerja, yang dimana ini untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Lalu yang kedua itu juga kami memberikan solusi terkait pemesanan digital, yang dimana sekarang juga sudah masuk dengan era digital. Yang terakhir itu dengan evaluasi dan penyesuaian kapasitas tempat duduk. Oke, jadi dari hipotesisnya sendiri, yang pertama terdapat efisiensi proses operasional dengan memperkenalkan kemasan kopi biodegradable. Yang ini dimana juga kemasannya sendiri sudah ramah lingkungan, yang tentunya juga sangat mendukung di era sustainability. Lalu yang kedua itu kualitas pelayanan di Cafe Blue Doors Bandung ini juga dikenal baik, ramah, dan informatif. Betul sekali, dari pengalaman kami yang mengaudit langsung bagaimana pelayanan dari Cafe Blue Doors ini, baristanya terutama sangat memiliki pengalaman yang tinggi. Lalu dengan yang ketiga itu ada kenyamanan dengan menggabungkan elemen vintage dan industrial. Tentunya juga dari konsep yang mereka tuangkan di Cafe Blue Doors Braga ini tentunya juga akan menambah suasana kita saat kita nongkrong di sana, saat kita mengerjakan tugas juga. Jadi kita akan sangat merasa nyaman untuk diam di sana berlama-lama. Lalu juga ada possible concussion, yang dimana yang pertama itu dari perspektif pelanggan itu adalah untuk perbaikan akan menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan memuaskan. Tentunya juga dengan adanya perbaikan secara berkala, tentunya juga dari pelanggan sendiri akan lebih senang dan lebih puas. Lalu yang kedua itu dari perspektif karyawan, yang dimana dengan adanya perbaikan tentunya juga akan menciptakan lingkungan yang kerja yang lebih efisien dan mendukung. Dan dampak bagi perusahaan sendiri yaitu adalah peningkatan efisiensi, produktivitas, dan tentunya juga dengan peningkatan profitabilitas. Oke, jadi terdapat 4 pengukuran atau measurability yang kita bisa gunakan untuk mengukur bagaimana kinerja dari sebuah Cafe Blue Doors. Jadi yang pertama itu dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan melalui Google Review. Tentunya juga dari Google Review tersebut kita bisa melihat apakah pelanggan tersebut puas atau tidak. Lalu yang kedua itu dengan mengukur penyajian rata-rata. Jadi kita bisa melihat seberapa lama sih untuk satu orang ini ketika satu orang memesan suatu produk dan berapa lama disajikannya. Lalu yang ketiga itu dengan mengukur jumlah pelanggan dan repeat order. Tentunya juga dari jumlah pelanggan yang datang juga bisa melihat bahwa Cafe Blue Doors ini produktivitasnya sangat tinggi. Selain itu juga melihat dari repeat ordernya, yang artinya produk Cafe Blue Doors ini sangat diminati. Lalu yang terakhir itu ada menilai efektivitas pengaturan dari layout dan kapasitas. Tentunya juga dari efektivitas pengaturan layout akan berpengaruh sekali terhadap perspektif pelanggan, yang dimana pengaturan layout inilah yang merasakan bahwa Cafe Blue Doors ini bisa jadi merasa lebih luas, seperti itu. Lalu untuk eksperimen tim, kita membagi di sini menjadi 3. Yang pertama itu ada tim barista dan service. Jadi tim barista dan service itu tentunya harus menerapkan perbaikan proses pelayanan. Lalu yang kedua juga tim operasional juga memastikan harus sesuai juga dengan SOP-nya. Lalu yang ketiga itu untuk mengelola feedback pelanggan dan survei kepuasan. Lalu dari tim desain interior, mereka perlu untuk mengatur ulang layout dan kapasitas
tempat duduknya, sehingga kapasitas tempat duduk tersebut juga bisa lebih banyak lagi. Dan yang terakhir itu adalah dari segi pemilik founder juga perlu untuk mengambil keputusan akhir dan pengawas umum. Oke, dari langkah terakhir yaitu ada follow up. Dari follow up sendiri kita membagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu adalah kita perlu untuk mengumpulkan data. Nah, data ini bisa dapat dari measurability yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua itu dari data-data tersebut kita bisa melakukan analisa, kita bisa menganalisis data-data tersebut untuk melakukan perbaikan apa saja yang bisa kita perbaiki untuk Cafe Blue Doors. Lalu yang ketiga itu kita juga bisa melihat atau memantau menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Lalu yang keempat itu adalah kita selain dari memantau, tentunya kita harus mengevaluasi secara berkala. Lalu dari setelah melakukan evaluasi juga terakhir kita bisa menyusun strategi lanjutan. Strategi apa saja yang cocok untuk kita lakukan sehingga kepuasan konsumen selanjutnya bisa lebih tinggi lagi. Selanjutnya kita masuk ke analisis perusahaan Toyota. Yang pertama ada market. Toyota Motor Corporation adalah salah satu pemain utama dalam industri otomotif dunia, dengan jaringan pasar yang mencakup lebih dari 200 negara dan wilayah. Fokus pemasaran perusahaan ini tersebar di Amerika Utara, Asia yang khususnya Jepang, Tiongkok, dan Asia Tenggara, lalu ada Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Oseania. Toyota menonjol dalam kategori mobil keluarga, SUV, kendaraan komersial ringan, serta model berbasis energi baru seperti hybrid dan listrik. Produk andalannya antara lain yaitu Toyota Corolla, Hilux, Prius, dan Land Cruiser. Selanjutnya ada supplier. Toyota mengembangkan jaringan pemasok internasional yang sangat luas, banyak diantaranya bagian dari konsep Keiretsu, yakni kelompok pengusahaan yang terkait dalam hubungan bisnis jangka panjang. Toyota mengimplementasikan prinsip just-in-time dan Jidoka untuk mengelola rantai pasokan secara efektif. Pemasok-pemasok kunci perusahaan ini tersebar di Jepang, Amerika Utara, Eropa, hingga Asia Tenggara untuk memastikan kelancaran produksi dan standar kualitas yang konsisten. Selanjutnya ada kantor pusat. Pusat operasional global Toyota Motor Corporation berada di Toyota City, Prefektur Aichi, Jepang. Kantor pusat ini berfungsi sebagai jantung inovasi teknologi, pengembangan produk, dan pengelolaan bisnis global perusahaan. Selanjutnya ada pabrik produksi. Toyota mengoperasikan lebih dari 50 pabrik produksi yang tersebar di 27 negara dan wilayah di seluruh dunia. Di Amerika Utara, produksi difokuskan pada kendaraan SUV dan pick-up berukuran besar seperti Tacoma dan Tundra. Di Asia Tenggara, model seperti Avanza dan Innova yang dikenal sebagai kendaraan berharga terjangkau dan serbaguna menjadi prioritas. Eropa menjadi basis produksi mobil hybrid dan kendaraan kompak seperti Yaris dan Corolla Hybrid. Sedangkan di Afrika Selatan, Toyota memproduksi kendaraan andal seperti Hilux dan Fortuner. Yang terakhir ada distribusi. Toyota menerapkan pendekatan kombinasi antara kepemilikan penuh usaha patungan atau joint venture dan kerjasama dengan distributor independen. Di wilayah Amerika Utara, distribusi dikendalikan melalui Toyota Motor North America, serta mitra regional seperti Southeast Toyota Distributor. Sementara di Asia, peran penting dipegang oleh entitas seperti Toyota Astra Motor di Indonesia dan Toyota Kirloskar Motor di India. Toyota mengedepankan strategi adaptasi lokal tanpa mengesampingkan standar global layanan purna jual.